Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan proposal tentang pengajuan anggaran kas kepada perusahaan pusat PT Gayeng Marem Cabang Surabaya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok dari anggota kami. Yang pertama ada Ilham Arif Hamdani dengan NIM 159. Yang kedua ada Titiya Gumlar Eko Prasetyo dengan NIM 161. Yang ketiga ada Sadudin Mustafa Adia dengan NIM 174. Yang keempat ada Bayu Prasetyo Hadi dengan NIM 180. Materi selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. PT Gayeng Marem merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang minuman. Lebih tepatnya, perusahaan ini mengeluarkan produk berupa teh celup. Produk yang dikeluarkan oleh PT Gayeng Marem ini adalah sudah diproduksi puluhan ribu produk dan telah dipasarkan hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam pendirian sebuah perusahaan perlu adanya sebuah anggaran kas agar operasional sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Anggaran kas sendiri yaitu cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas atau cash flow, taksiran kebutuhan kas, dan penggunaan kelebihan kas secara efektif. Tujuan utama dari dilakukannya penyusunan anggaran rencana kas adalah untuk merencanakan posisi likuiditas perusahaan sebagai dasar penentuan pinjaman atau investasi. Rencana aliran kas masuk dan keluar menunjukkan perlunya kemungkinan pembelanjaan jika terjadi defisit kas dan perlunya perencanaan investasi jika terjadi kelebihan kas. Yang ketiga ada latar belakang. Pendirian sebuah perusahaan di dalamnya memerlukan sebuah anggaran kas yang lancar agar sebuah perusahaan dalam pelaksanaan operasionalnya berjalan dengan baik dan efektif. Dalam pengajuan sebuah anggaran biaya kas akan diajukan dalam Departemen Keuangan pada perusahaan pusat untuk anggaran biaya kas perusahaan cabang di Surabaya. Tujuan penyusunan anggaran kas sendiri untuk perusahaan cabang di Surabaya yaitu yang pertama menentukan posisi kas pada berbagai waktu, memperkirakan kemungkinan defisit atau surplus, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek atau panjang. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, sebagai dasar otoritas dana anggaran yang disediakan, dan sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran anggaran. Yang keempat, ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk memperkirakan anggaran kas jangka pendek. Yang kedua untuk memperkirakan anggaran kas jangka panjang. Yang ketiga ada pengendalian posisi anggaran kas. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Bab 2, rencana anggaran. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas PT Gayeng Marem yang dikumpulkan oleh penyusun anggaran kas tahun 2022. Periode Januari, unit penjualan 4.500, harga per unit 12.000, volume penjualan 54 juta. Periode Februari 5.000 unit penjualan 5.000, harga unit 12.000, volume penjualan 60 juta. Maret, unit penjualan 7.800, harga per unit 12.000, volume penjualan 93.600.000 rupiah. April, 9 unit penjualan 9.000, harga per unit 12.000, volume penjualan 108 juta. Mei, unit penjualan 3.400, harga unit 12.000, volume penjualan 40.800.000. Juni,
unit penjualan 9.000, harga per unit 12.000, volume penjualan 108 juta. Juli, unit penjualan 5.400, harga per unit 12.000, volume penjualan 64,800 juta. Agustus, unit penjualan 9.600, harga per unit 12.000, volume penjualan 117.600. September, unit penjualan 2.300, harga per unit 12.000, volume penjualan 93.600 juta. Oktober, unit penjualan 7.800, harga 12.000, volume penjualan 93.600 juta. November, unit penjualan 6.000, harga per unit 12.000, volume penjualan 72 juta. Desember, unit penjualan 5.600, unit penjualan 12.000, volume penjualan 67.200. Anggaran penerimaan kas. Penerimaan Januari, total penjualan 54 juta, penjualan tunai 60%, 32.400, pot penjualan tunai 10%, 3.240. Penjualan tunai neto 29.160. Penjualan kredit 40%, 21.600. Buat debit 1.060. Piutang neto 20.520. Februari, total penjualan 60 juta, penjualan tunai 60%, 36 juta, pot penjualan tunai 10%, 3.600, penjualan nilai tunai neto 32.400 juta, penjualan kredit 40%, 24 juta, buat debit 1.200, piutang neto 22.800 juta. Maret, total penjualan 93.600 juta, penjualan tunai 56.160 juta, pot penjualan 5.616, penjualan tunai neto 50.544, penjualan kredit 40%, 37.440, buat debit 5%, 1.872. Piutang neto 35.568. April, total penjualan 108 juta, piutang tunai 60%, 64.800, pot penjualan tunai 10%, 6.480, penjualan tunai neto 58.320.000, penjualan kredit 40%, 43.200.000, buat debit 5%, 2.160.000, piutang neto 41.040.000. Mei, total penjualan 40.800.000, penjualan tunai 60%, 24.480.000, pot penjualan tunai 10%, 2.448.000, penjualan neto 22.032.000, penjualan kredit 40%, 16.320.000,
Buat debit 5%, 816.000. Piutang neto 15.504.000. Juni, total penjualan 108 juta, penjualan tunai 60%, 64.800 juta. Pot penjualan tunai 10%, 6.480.000. Penjualan tunai 58.032.000. Penjualan kredit 43.200. Buat debit 2.160.000. Piutang neto 41.040.000. Juli, total penjualan 64.800.000. Penjualan tunai 60%, 38.880.000. Pot penjualan tunai 10%, 3.888.000. Penjualan tunai itu 34.992.000. Penjualan kredit 40%, 25.920.000. Pet debit 5%, 1.296.000. Piutang neto 23.994.000. Agustus, total penjualan 116.600.000. Penjualan tunai 60%, 70.560.000. Pot penjualan tunai 10%, 7.056.000. Penjualan tunai neto 63.504.000. Penjualan kredit 40%, 47.000.000. Buat debit 2.350.000. Piutang neto 44.688.000. September, total penjualan 27.600.000. Penjualan tunai 16.560.000. Total penjualan tunai 10%, 1.656.000. Penjualan tunai neto 14.904.000. Penjualan kredit 40%, 11.040.000. Buat debit 5%, 552.000. Piutang neto 10.488.000. Oktober, total penjualan 94.600.000. Penjualan tunai 60%, 56.160.000. Pot penjualan tunai 10%, 5.616.000. Penjualan tunai neto 50.554.000. Penjualan kredit 40%, 37.440.000. Buat debit 5%, 1.872.000. Piutang neto 35.568.000. November, total penjualan 72 juta. Penjualan tunai 60%, 43.200.000. Pot penjualan tunai 10%, 4.322.000. Penjualan tunai neto 38.880.000. Penjualan kredit 40%, 28.800.000.
Laba debit 5%, 1.440.000. Piutang neto 27.360.000 Desember. Total penjualan 67.200.000. Penjualan tunai 60%, 42.320.000. Pot penjualan tunai 10%, 4.032.000. Penjualan tunai neto 36.288.000. Penjualan kredit 40%, 26.880.000. Laba debit 5%, 1.344.000. Piutang neto 25.536.000. Skedul pengumpulan piutang atau penerimaan kas dari penjualan kredit. Penerimaan piutang neto Januari 20.520.000. Piutang Februari piutang neto 22.800. Maret 35.568.000. April 41.040.000. Mei 15.504.000. Juni 41.040.000. Piutang yang mendapat hak dis 60%, Januari 12.312.000, Februari 13.680.000, Maret 21.340.800, April 24.624.000, Mei 9.032.400, Juni 24.624.000. Dis 5%, Januari 615.000, Februari 684.000, Maret 1.067.000, April 1.231.000, Mei 465.120, Juni 1.231.000. Piutang neto dikurangi dis Januari 11.697.000, Februari 12.996.000, Maret 20.273.600, April 23.393.000, Mei 8.837.280 rupiah. Juni 23.393.000. Piutang tidak mendapat dis 40%. Januari 8.208.000, Februari 9.120.000, Maret 14.227.200 rupiah. April 16.416.000, Mei 6.201.600.000, Juni 16.416.000. Piutang tidak dapat dilunasi. Piutang 50%, pelunasan 50%, total pengumpulan piutang. Langsung Januari 15.801.000, Februari 17.556.000, Maret 27.387.400, April 31.600.000, Mei 11.938.880, Juni 31.601.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Juli
Piutang neto 23.994.000, Agustus 44.688.000, September 10.488.000, Oktober 35.568.000, November 27.360.000, Desember 25.536.000. Piutang yang mendapat hak dis 60%, Juli 14.396.400 rupiah, Agustus 26.812.800 rupiah, September 6.292.800 rupiah, Oktober 21.340.800 rupiah, November 16.416.000, Desember 15.321.600, dis 5%, pada bulan Juli 719.820, Agustus 1.360.640, September 314.640, Oktober 1.067.040, November 820.800 rupiah, Desember 766.80. Piutang neto atau diutangi dis 13.676.850, Agustus 25.472.160 rupiah, September 5.978.160 rupiah, Oktober 20.273.760 rupiah, November 15.595.200 rupiah, Desember 14.520.520 rupiah. Piutang yang tidak mendapat dis 40%, Juli 9.597.600 rupiah, Agustus 17.875.200 rupiah, September 4.195.200, Oktober 14.227.200, November 10.994.000, Desember 10.214.000. Piutang tidak mendapat dislunasi. Pelunasan 50%. Juli 4.798.800, Agustus 8.937.600, September 2.097.600, Oktober 7.113.600, November 5.472.000, Desember 5.107.000. Pelunasan 50% pada bulan Juli 8.208.000, Agustus 4.798.800, September 8.937.600, Oktober 2.097.600, November 7.113.600, Desember 5.472.000. Total pengumpulan Juli 18.475.380 rupiah, Agustus 34.409.760 rupiah, September 8.075.760 rupiah, Oktober 27.387.360 rupiah, November 21.667.200 rupiah, Desember 19.662.520 rupiah. C. Anggaran penerimaan kas.
Bulan Januari penjualan tunai neto 29.160.000, piutang 15.801.000, jumlah 44.961.000. Bulan Februari penjualan neto 32.400.000, piutang 17.556.000, jumlah 49.956.000. Bulan Maret jumlah tunai neto 50.544.000, piutang 27.387.400, jumlah 77.931.400. Pada bulan April jumlah tunai neto 58.320.000, piutang 31.601.000, jumlah 89.921.000. Bulan Mei penjualan tunai neto 22.302.000, piutang 11.938.080 rupiah, jumlah 33.970.080 rupiah. Bulan Juni jumlah penjualan neto 58.320.000, piutang 31.601.000, jumlah 89.921.000. Bulan Juli 34.992.000, piutang 18.475.380 rupiah, jumlah 53.467.380 rupiah. Bulan Agustus penjualan tunai neto 63.504.000, piutang 34.409.760 rupiah, jumlah 97.913.760 rupiah. Bulan September penjualan tunai neto 14.904.000, piutang 8.075.760 rupiah, jumlah 22.979.760 rupiah. Oktober 50.554.000, piutang 27.387.360 rupiah, jumlah 77.941.360 rupiah. November jumlah penjualan tunai neto 38.880.000, piutang 21.067.200 rupiah, jumlah 59.947.200 rupiah. Desember penjualan tunai neto 36.288.000, piutang 19.662.520 rupiah, jumlah 55.950.520 rupiah. Anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas PT Gayeng Marem yang dikumpulkan melalui penyusunan anggaran kas tahunan tahun 2022. Periode Januari unit penjualan 4.500, harga per unit 12.000, volume penjualan 54 juta rupiah. Februari 5.000, harga per unit 12.000, volume penjualan 60 juta. Maret unit penjualan 7.800, harga per unit 12 juta, volume penjualan
93.600.000. April 9.000, harga per unit 12 juta, volume penjualan 108 juta. Bulan Mei, periode Mei, unit penjualan 3.400, harga per unit 12 juta, volume penjualan 40.800.000. Bulan Juni 9.000, harga per unit 12 juta, volume penjualan 108 juta. Bulan Juli 5.400, harga per unit 12 juta, volume penjualan 64.800.000. Agustus, unit penjualan 9.800, harga per unit 12 juta, volume penjualan 117.600. September, unit penjualan 2.300, harga per unit 12 juta, volume penjualan 27.600.000. Oktober, unit penjualan 7.800, harga per unit 12 juta, volume penjualan 93.600.000. November, unit penjualan 6.000, harga per unit 12 juta, volume penjualan 72 juta. Desember, unit penjualan 5.600, harga per unit 12 juta, volume penjualan 67.200.000. Anggaran jangka panjang. Proyeksi laba rugi 2020 sampai dengan 2023. Keterangan penjualan tahun 2020 10 juta, tahun 2021 10.400.000, tahun 2022 dari 10.800.000, tahun 2023 11.200.000. FC tahun 2020 5 juta, tahun 2021 5 juta, tahun 2022 5 juta, tahun 2023 5.600.000. BSI tahun 2020 2.600.000, tahun 2021 2.700.000, tahun 2022 2.800.000, tahun 2023 2.900.000. DSI tahun 2020 7.600.000, tahun 2021 7.700.000, tahun 2022 7.800.000, tahun 2023 8.500.000. Laba kotor tahun 2020 1.500.000, tahun 2020 1.620.000, tahun 2012 1.740.000, tahun 2023 1.860.000. Pajak 15%, tahun 2020 225.000, tahun 2021 265.000, tahun 2022 305.000, tahun 2023 345.000. EAT tahun 2020 1.275.000, tahun 2021 1.355.000, tahun 2022 2.045.000, tahun 2023 2.205.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Anggaran kas tahun 2020 sampai dengan 2023. Keterangan saldo kas awal tahun 2020 1.400.000. Tahun 2021 3 juta, tahun 2022 4.500.000, tahun 2023 5.700.000. Penerimaan kas EAT tahun 2020 1.275.000, tahun 2021 1.355.000, tahun
2022 2.045.000. Tahun 2023 2.205.000. Depresiasi dan amortisasi. Tahun 2020 225.000. Tahun 2021 225.000. Tahun 2022 225.000. Tahun 2023 225.000. Penjualan aktiva tetap. Tahun 2020 150.000. Tahun 2021 150.000. Tahun 2022 150.000. Tahun 2023 150.000. Penjualan saham tahun 2021 2.500.000. Pinjaman bank tahun 2020 500.000. Total penerimaan kas tahun 2020 2.150.000. Tahun 2021 4.210.000. Tahun 2022 2.420.000. Tahun 2023 2.580.000. Kas tersedia. Tahun 2020 3.550.000. Tahun 2021 7.210.000. Tahun 2022 6.920.000. Tahun 2023 8.280.000. Sinking fund tahun 2021 1 juta. Pengeluaran modal tahun 2020 1.800.000. Tahun 2021 500.000. Tahun 2022 600. Tahun 2023 1 juta. Membayar dividen tahun 2020 300.000. Tahun 2021 370.000. Tahun 2022 370.000. Tahun 2023 370.000. Total pengeluaran kas tahun 2020 2.100.000. Tahun 2021 870.000. Tahun 2022 970.000. Tahun 2023 1.370.000. C. Perkiraan kebutuhan modal kerja non-kas tahun 2020 sampai dengan 2023. Keterangan saldo kas awal tahun 2020 1.400.000. Modal kerja non-kas tahun 2020 2.500.000. Tahun 2021 2.640.000. Tahun 2022 2.785.000. Tahun 2023 2.935.000. Total modal kerja tahun 2020 3.900.000. Ketiga, penutup kesimpulan. Dalam perusahaan Gayeng Marem, anggaran kas memiliki fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, serta fungsi pengawasan yang berguna untuk mencapai tujuan perusahaan. Anggaran kas tersusun atas anggaran jangka pendek serta anggaran jangka panjang yang disusun secara detail serta sistematik. Pada hakikatnya, anggaran merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perencanaan efektif, jangka pendek, serta kontrol dalam organisasi. Dengan adanya suatu anggaran, maka setiap perusahaan dapat mengestimasikan kinerja yang hendak dicapai selama jangka waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.